saudara yang dikasih Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan. Kita yakin Tuhan hadir di tengah kita dimanapun kita berada. Kita mengat pujian. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang sungguh baik, sangat baik. Puji nama-Mu Tuhan. Kita akan mulai pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Kami percaya Tuhan, Kau senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Salam saudara. Kita bersyukur pagi hari ini, walaupun kadang kita mungkin situasinya yang tidak enak saat ini, tapi kita percaya ada satu sobat kita yang setia. Dia senantiasa menemani hidup kita. Haleluya. Menjauhi rohmu yang suci.
Bapak, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kalau kami berpikir tentang kehidupan kami, sungguh jika tanpa Engkau kami bukan apa-apa Tuhan. Tanpa kami bergantung sepenuhnya kepadamu Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah pagi hari ini, walaupun keadaan kami terbatas, keadaan kami dibatasi oleh segala sesuatu Tuhan, tapi kami tahu dan kami mau rindu terus selalu terhubung dengan Engkau senantiasa ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang menghadap Engkau. Kami ada di tempat ini dan ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Dan dimanapun kami berada pagi hari ini Tuhan, kami izinkan kuasa Allah. Kami mohon bahkan Tuhan, biarlah kuasa Allah bekerja melalui ibadah kami pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah walaupun kami ada di rumah kami, di tempat kami masing-masing ya Tuhan, Engkau boleh kiranya melawat seluruh kehidupan kami. Kami yang sedang dalam keadaan sakit, Engkau jamah kami Tuhan. Kami yang sedang dalam kelemahan Tuhan, Engkau bangkitkan kami, Engkau kuatkan kami Tuhan pagi hari ini. Saat kami beribadah dengan Engkau Tuhan, saat kami bersekutu dengan Engkau, kiranya Engkau menjamah seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar hati kami akan diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendirilah yang berbicara melalui hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Engkau yang berbicara bagi setiap kami ya Tuhan, menguraikan setiap kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Sebab kami percaya Tuhan, firman-Mu berkuasa untuk mengubah seluruh kehidupan kami. Firman-Mu ini adalah Engkau sendiri Tuhan. Firman-Mu mengandung janji yang kekal bagi kehidupan kami, bagi keluarga kami, bagi masa depan kami. Mari Tuhan berbicara melalui firman-Mu pagi hari ini. Kami terbuka menerima, kami siap ditegur, kami siap diperbaiki dan dituntun dalam kebenaran-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini, di hidup kami seperti di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Terang hidup kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Ya. Kita sama-sama bersyukur pagi hari ini sebab Tuhan menuntun kita terus sampai dengan pagi hari ini. Kita boleh semua dalam keadaan yang sangat baik. Ya, walaupun saudara sekalian, kita tahu, kita sadar kondisi sekarang ini ya, segala sesuatu, kalau bahasa puisinya itu luluh lantah. Ya, saudara bisa lihat keadaan sekeliling kita. Keadaan ekonomi, orang mulai mengeluh, wah, susah ini, susah itu, jual apa-apa susah. Ya, keadaan ekonomi, keadaan politik, keadaan sosial, ya bisa dikatakan luluh lantah gitu. Jadi nggak cuma hatinya orang yang patah hati aja yang luluh lantah. Ternyata keadaan kita, corona ini bikin segala sesuatu menjadi luluh lantah. Banyak orang di PHK hari ini. Ya, banyak orang dirumahkan karena kondisi seperti ini. Perusahaan nggak kuat lagi untuk bayar karena produksi yang dibuat nggak cukup laku untuk bayar seluruh biaya operasional, begitu ya. Terus banyak kondisi-kondisi lain saudara sekalian. Ya, tapi kondisi yang seperti ini jangan sampai membuat kita kabur tentang siapa diri kita, siapa diri Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya, kondisi seperti apapun boleh datang dalam hidup kita. Tapi sekacau apapun, ya, seberat apapun, seluluh lantah seperti apapun, jangan sampai mengaburkan kesadaran diri kita tentang siapa kita di dalam Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan sama-sama melihat tentang siapa diri kita di dalam Tuhan. Ini yang harus kita sadari dalam kondisi seperti apapun, supaya kondisi yang datang boleh berat, tapi kita tetap tahu siapa diri kita. Ya, saya mau beritahu buat Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang nggak tahu diri itu cuma 3. Saya sering bilang ini, orang yang nggak tahu dirinya siapa, atau orang yang nggak tahu diri cuma 3. Yang satu, yang pertama, orang mati. Orang mati pasti nggak tahu siapa dirinya. Yang kedua, orang yang nggak tahu diri adalah orang yang sedang pingsan.
Orang yang pingsan pasti nggak tahu dirinya siapa. Setelah bangun baru tahu. Orang pingsan kan nggak pernah mau tahu siapa dirinya. Apa ada orang pingsan karena saya presiden, saya pingsannya milih-milih tempat gitu kan? Orang yang pingsan pasti nggak tahu diri siapa. Yang ketiga, orang yang nggak tahu diri adalah orang edan. Bahasa Inggrisnya gila, gitu. Atau bahasa Jermannya sedeng, atau gemblung kalau orang sini. Jadi ada 3 orang saja yang tidak tahu diri. Orang mati, orang pingsan, sama orang edan. Nah, saudara sekalian, kalau dia bilang sama saudara begini, dasar orang nggak tahu diri, saudara jangan mau terima. Karena kalau saudara nggak mati, nggak pingsan atau nggak edan, saudara bukan orang yang nggak tahu diri. Jadi kalau ada orang yang bilang sama kita, wah dasar nggak tahu diri, stop. Saya nggak gila, saya nggak mati, saya nggak pingsan. Kenapa kok saya dibilang nggak tahu diri? Karena cuma 3 orang yang nggak tahu diri adalah orang yang tadi saya sebutkan. Jadi saudara sekalian, seberat apapun kondisi saudara sekalian, tetap kita harus tahu siapa diri kita di dalam Tuhan. Ya, kita akan sama-sama belajar. Mari saya ajak kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima ayat 13 dan ayat yang ke-14. Dengan tegas, dengan jelas Tuhan Yesus langsung beritahu tentang siapa diri kita, siapa saya, siapa saudara di dalam Tuhan. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Matius pasal 5 ayat 13 dan ayat 14. 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau ada satu identitas, satu posisi, satu hal yang Tuhan Yesus kenakan sebagai jabatan bagi saya dan saudara-saudara sebagai orang percaya secara langsung, ya, Tuhan Yesus langsung ngomong siapa kita di dalam Dia, yaitu di ayat ini. Dia langsung bicara begini, bahwa saya dan saudara-saudara adalah garam dunia. Yang kedua sebagai apa? Terang dunia. Jadi kalau ada identitas yang Tuhan Yesus langsung kenakan kepada saya dan saudara secara langsung dari mulutnya sendiri tentang siapa kita, posisinya kita di dalam Tuhan siapa, jabatan kita apa, maka dalam ayat ini menjelaskan dengan tegas buat kita. Gak perlu pakai banyak terjemahan. Saya dan saudara adalah garam dunia. Yang kedua, saya dan saudara adalah terang dunia. Jadi saudara, mulai hari ini kita harus mulai sadar bahwa saya dan saudara adalah garam dan terang dunia. Ya, jadi nanti setelah acara ini saudara boleh keluar ke jalan, lalu saudara bisa teriak di jalan, aku asin, gitu ya. Aku garam, gitu ya. Karena itu siapa kita. Identitas kita di dalam Tuhan adalah garam dan terang dunia. Itu harus kita sadari betul-betul saudara sekalian. Sebuah ayat di dalam Mazmur pasal 139 ayat yang ke-14 itu berkata begini, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, ayat firman Tuhan ini menegaskan tentang siapa kita, posisi kita siapa, jabatan kita apa, yang Tuhan langsung kenakan buat kita. Ya, ayat firman Tuhan ini nggak berkata begini, jadilah garam, enggak. Jadilah terang, enggak. Coba saudara perhatikan ayatnya. Di situ Tuhan Yesus langsung bilang begini, kamu adalah. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata begini, kalau dia bilang, saudara-saudara sekalian, jadilah garam, berarti itu sedang proses menjadi garam. Kalau Tuhan bilang dalam ayatnya, jadilah terang, itu berarti kita harus berproses menjadi terang. Enggak. Ayat yang tadi kita baca dengan jelas menulis begini, kamu adalah. Jadi bukan proses yang kita hidup lalu kita berusaha menjadi terang dunia, kita hidup lalu kita berusaha menjadi garam dunia. Enggak. Begitu kita tahu kita di dalam Kristus, langsung ini mengikuti kita, bahwa saya dan saudara adalah garam dan adalah terang. Jadi saudara-saudara sekalian, dengan mengetahui tentang ini, ya kalau saya bilang bahasa kita pada umumnya kita bilang, saya bisa bilang gini, ini kodratnya kita. Ya, kodrat itu kan sesuatu yang tidak bisa dibantah. Kodrat itu kan sesuatu yang nggak bisa dialihkan. Misalnya kodratnya orang yang melahirkan itu adalah
wanita, ibu. Kalau ada yang menyelewengkan, saya nggak tahu. Tapi Tuhan sudah kasih kodrat buat orang yang melahirkan itu ya hanya ibu-ibu. Itu nggak bisa dibantah, itu nggak bisa digeser, nggak bisa ditentang. Itu memang sudah kodratnya. Nah, tentang garam dan terang dunia, itu Tuhan Yesus tuh katakan langsung dalam ayat ini bahwa itu adalah kodrat saya dan saudara-saudara sekalian. Jadi, saudara sekalian, walaupun kondisi kita sedang sulit, ya tadi pemimpin pujian di awal berkata, walaupun kondisi kita sekarang sedang tidak enak, betul, daging kita semua merasakan gak enak loh. Pemimpin pujian tadi ngomong begitu bukan dibuat-buat supaya didramatisir keadaannya, bukan. Memang kondisi kita memang gak enak. Siapa yang mau kondisi seperti ini? Ya, kita mau ke gereja susah. Ya nggak susah sebetulnya, tapi nggak boleh gitu. Ya, kita mau persekutuan saja harus ngitung orangnya, jumlahnya jangan lebih dari sekian. Jaraknya kita harus di jarak 1 meter. Kalau keluar sekarang harus pakai masker. Di kota-kota tertentu orang yang nggak pakai masker langsung dikenain denda. Di beberapa tempat kemarin ada orang yang nggak kena masker, kena sweeping, suruh push up. Gitu. Kalau saudara kayak Pak Yuan push up itu masih oke. Tapi kalau kayak saya, Mas Yeski push up ya agak repot. Repot di depan gitu. Repot di perut gitu. Repot. Nah, jadi saudara sekalian, kalau orang bilang bahwa ini kondisi yang gak enak secara daging kita, betul. Gak ada yang mau kondisi seperti ini. Mau ngapa-ngapain takut, khawatir. Kekhawatiran datang, ketakutan menguasai. Tapi ini yang jadi pesan firman Tuhan pagi hari ini buat kita sekalian, bahwa jangan lupa bahwa kodrat saya, identitas, posisi kita, jabatan kita, walk of life atau pekerjaan sehari-hari yang kita hidupi dalam hari-hari kita adalah bahwa saya dan saudara adalah garam dan terang dunia. Nah, sekarang kita akan melihat ada 2 hal, bagaimana kita menghidupi kodrat ilahi kita. Bagaimana kita menghidupi ini, walk of life-nya kita, jabatan kita ini. Ya, jadi orang yang punya jabatan di level staff, pekerjaannya pasti level-level yang dikerjakan oleh staff. Orang yang pekerjaannya sebagai orang staff di lapangan, pekerjaannya pasti melakukan hal-hal yang ada di lapangan. Orang yang jabatannya sebagai manajer, pekerjaannya pasti hal-hal yang dilakukan oleh manajer, mengatur, managing. Ya, jadi sesuai dengan jabatan kita. Kalau Tuhan katakan ini, kamu garam, kamu terang, apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana kita menghidupi? Yang pertama adalah ini saudara sekalian, kalau saya dan saudara adalah garam dunia dan terang dunia, maka tugas kita dalam kehidupan ini adalah garam yang menggarami. Kalau terang berarti menerangi. Tugas saya dan saudara-saudara sekalian dalam kehidupan ini, gak peduli betapa sulitnya hidup, gak peduli betapa gak enaknya kehidupan, gak enaknya situasi kehidupan kita saat ini, tugas saya dan saudara jangan lupa, tugas kita menggarami, tugas kita menerangi. Ya, makanya tadi saya bilang di awal, setelah ini kita bisa bilang di luar sama-sama, mari kita teriak di jalan raya, kita teriakkan, aku asin, gitu. Aku garam dunia. Garam yang seperti apa saudara sekalian? Jadi sudah tentu tugasnya garam bukan untuk dibeli ditaruh di dapur, tapi tugasnya garam adalah untuk mengasinkan. Garam itu atau terang itu juga, garam itu untuk mengasinkan, itu nggak butuh garam sebanyak jumlah masakan loh. Misalnya saudara ibu-ibu ini yang ada di sini atau yang ada di rumah, kalau ibu-ibu sekalian masak kangkung, kangkungnya 2 ikat, saya yakin garamnya nggak perlu juga sebanyak kangkung 2 ikat. Saudara kira-kira kalau saudara bayangkan kalau masak kangkung 2 ikat, garamnya sejumlah 2 ikat kangkung, apa yang terjadi? Yang pertama, yang jelas nggak ada yang mau makan. Yang kedua, pasti keluar omongan, mau masak kok asin, gitu ya. Yang ketiga, ya saudara teruskan sendiri apa yang terjadi, gitu ya. Jadi saudara sekalian, begitu juga dengan terang. Untuk menerangi ruangan sebesar ini, kita nggak butuh lampu sebesar ruangan ini, hanya butuh beberapa lampu saja. Di sini hanya ada beberapa lampu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sedikit. 6 saja udah kebanyakan. Ya, karena ini supaya terang. Yang pertama karena memang ruangannya sempit, kita perlu terang. Yang kedua memang
yang bicaranya hitam ya, supaya agak putih di kamera. Nah, artinya bahwa kalau kita jadi garam atau jadi terang sebetulnya apa ya, bahasa Inggrisnya effort, daya yang kita keluarkan, upaya yang kita keluarkan sebetulnya nggak perlu banyak, tapi berdampak. Sedikit hal yang kita buat, sedikit hal action yang kita lakukan, kita keluarkan dalam hidup, aksi yang kita keluarkan dalam hidup, nggak perlu terlalu banyak, tapi itu harus berdampak dalam kehidupan, harus menggarami. Ya, jadi saudara sekalian, pertanyakan dalam kehidupan kita. Pada saat kita ada di sebuah lingkungan, orang rasa kehadiran kita jadi bikin enak suasana apa enggak? Pada saat kita sedang ada di lingkungan kita kerja, kehadiran kita atau keberadaan kita bikin kita jadi terang atau enggak di tengah-tengah mereka. Pertanyakan itu. Kalau kita yang terjadi malah kita bikin suasana, bikin ribet. Kalau kita ada orang pengennya menghindar, saudara ada yang merasakan gitu enggak? Kalau ada kita kayaknya orang pergi semua begitu. Kalau begitu, saudara pertanyakan diri saudara. Karena seharusnya kalau ada garam, walaupun kita kecil, jumlah kita sedikit, yang kita lakukan nggak banyak, tapi karena kita adalah garam hakikat kita, maka kasih Kristus yang terpancar dari dalam kehidupan kita, itu bisa membuat orang jadi, ada kita rasanya nyaman, ada kita orang merasa diberkati, ada kita orang jadi nemukan solusi dalam hidup, ada kita orang rasanya tenang. Ya, jadi saudara sekalian, ini yang menjadi tugas kita, menggarami atau mengasingkan atau juga menjadi penerang. Ya, jadi saudara sekalian, ada sebuah kisah dalam Perjanjian Lama. Dalam kitab Yosua pasal 2. Kitab Yosua pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Saudara bisa buka ayat ini bersama-sama dengan saya. Yosua pasal yang kedua ayat 8. Nanti kita akan baca beberapa ayat saja. Ayat 8, 9. Coba kita baca ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 berkata demikian. Jadi Yosua pasal 2 ini bercerita tentang ada pengintai-pengintai. Ya, jadi sebelum bangsa Israel menyerang Yeriko, bangsa Israel ngirim dulu nih pengintai-pengintai ke sana. Ya, jadi waktu pengintai-pengintai itu dikirim ke sana, mereka itu ternyata ada yang dengar, ketahuan. Lalu mereka sembunyi di rumah seorang yang bernama Rahab, seorang perempuan bernama Rahab. Ya, jadi ceritanya perempuan ini adalah perempuan yang tidak baik. Ya, perempuan sundal kalau di Alkitab ditulis. Ya, jadi pengintai itu sembunyi di situ. Nah, tapi ayat yang ke-9 berkata demikian. Ya. Jadi dua orang pengintai itu disembunyikan oleh Rahab. Lalu setelah disembunyikan, ayat 9 Rahab berkata begini, dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu. Coba saudara, kita akan tekankan kalimat di situ. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ya, itu ayat yang ke-9, saudara sekalian. Jadi kata aku tahu, saudara sekalian, itu akan menjadi kalimat yang sangat yang penting bagi kita untuk kita pelajari. Jadi kisah tentang Rahab ini, saudara sekalian, yang dia lakukan adalah hanya hal sederhana saja, hanya nyembunyiin pengintai saja. Tapi saudara tahu, dari apa yang dilakukan oleh Rahab ini, ternyata ini menjadi jalan untuk seluruh keluarga Rahab diselamatkan. Bahkan kalau saudara tahu, dari keturunan Rahab ini keturunan perempuan sundal. Dari keturunan Rahab ini sampai dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kalau saudara lihat silsilahnya, itu turunnya dari Rahab. Ya, jadi ini sebuah hal sederhana yang dilakukan, tapi ini sudah jadi hal yang sangat besar pengaruhnya. Ya, jadi tadi Rahab bilang begini, aku tahu bahwa
Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Kalau orang ada yang berkata aku tahu, berarti dia memang bukan hanya sekedar tahu. Misalnya begini, Bu Esther Yasira nanya sama saya, Pak kenal sama yang namanya Pak Yuan enggak? Saya tanya sama saya akan jawab gini, oh iya, saya tahu. Pada saat saya bilang saya tahu, itu berarti saya sudah tahu Yuan itu asalnya dari mana, lalu dia tinggalnya di mana, lalu dia menikah dengan siapa, anaknya berapa, kerja di mana, kebiasaannya apa, sukanya apa, kalau ngomong nadanya seberapa, kalau ngomong nadanya apa, itu saya tahu. Kalau orang nanya tentang saya, tentang Pak Yuan tahu nggak? Oh iya, saya tahu. Ya, kata aku tahu, saudara sekalian, di dalam kalimat ayat 9 di dalam Yosua pasal 2 tadi itu menggunakan kata ini, saudara. Kalau dalam bahasa aslinya, yada. Yada itu artinya sangat mengetahui, sangat memahami, karena sudah meneliti dalam waktu yang sangat lama. Nah, ketika si Rahab ini ditanya, ngomong dalam ayat yang ke-9, dia bilang begini, aku tahu bahwa Allahmu telah menyerahkan Yeriko ini ke tangan bangsa Israel. Itu artinya bahwa Rahab itu sudah tahu tentang Allahnya orang Israel, sehingga pada saat ada orang-orang pengintai dari Israel datang ke Yeriko, yang dia lakukan adalah bukan tindakan sembarangan. Karena dia tahu tentang Allahnya orang Israel, makanya dia lakukan sebuah tindakan yang kelihatannya menentang di bangsa Yeriko. Dia nyembunyiin pengintai orang Israel, dia sembunyikan di atas atap rumahnya. Tapi dia tahu apa yang dia lakukan akan punya pengaruh yang besar dalam sepanjang kehidupannya. Nah, saudara sekalian, kalau kita amati dari cerita ini, yang kita harus amati adalah bahwa ini sebuah tindakan yang besar, tapi sederhana saja. Nah, hal-hal seperti ini, saudara sekalian, yang sederhana seperti ini, yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, tapi punya pengaruh yang besar dalam kehidupan. Nah, itu garam, itu terang. Makanya tadi di awal saya bilang begini, garam itu untuk mengasinkan, nggak perlu sejumlah masakan yang sedang dimasak. Terang itu, lampu itu untuk menerangi, nggak perlu sebesar, ukurannya sebesar ruangan yang harus diterangi, cukup kecil saja. Artinya Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa dalam kehidupan saya dan saudara, tindakan-tindakan yang kita lakukan dalam hidup itu nggak perlu kita ngomongin begini, ya nanti saya supaya jadi berkat, nanti saya kaya dulu. Kalau saya sudah kaya, nanti saya bisa bagi-bagi uang buat orang banyak, jadi saya bisa jadi berkat. Enggak harus seperti itu. Atau saudara bilang begini, supaya nanti saya bisa menerangi banyak orang, nantilah kalau saya sudah di jabatan tertentu, nanti saya akan bikin perusahaan yang semuanya orang bisa diberkati kalau saya sudah jadi bos besar di sebuah perusahaan. Enggak sampai seperti itu. Yang perlu kita lakukan hari ke hari dalam kehidupan kita adalah lakukan tindakan-tindakan kecil yang jadi berkat buat orang lain. Misalnya hal kecil saja, hal kecil. Buang sampah di tempatnya. Itu hal yang simpel, kecil. Saudara yang ada kerja di kantor, biasa kan buang sampah di tempatnya. Orang yang buang sampah di tempatnya, orang akan mulai lihat, oh ternyata karakternya begitu ya. Orangnya kalau buang sampah di tempatnya, rapi ya hidupnya. Kalau ngomong, nggak perlu pakai kata-kata yang menyudutkan. Misalnya ada orang lagi ngomongin orang lain, kita nimbrung di sana, nggak perlu. Oh, saya tahu yang namanya Ibu Sasi itu kalau ada orang lagi gosip, dia paling nggak suka tuh, dia pasti menghindar. Nah, tindakan-tindakan simpel yang seperti itu. Jadi nggak perlu kita berpikir, oh, pokoknya harus besar dulu baru kita jadi berkat. Enggak. Hal-hal yang kecil-kecil dalam hidup, tapi itu kita punya tujuan baik, maka itu kita sedang menggarami kehidupan ini. Jadi orang akan mulai merasakan, oh kalau ada Mas Alfred, kayaknya kalau ngobrol jadi sehat obrolannya. Jangan malah kebalikan. Kalau kita lagi ngumpul-ngumpul, jangan ada Alfred lah. Kalau ada Alfred, omongannya jadi saru-saru misalnya. Misal. Jangan ada Mas Juan lah. Kalau ada Mas Juan, jadi suasananya kok panas, kacau gitu kalau ngobrol. Harusnya gini, kalau orang ada kedatangan kita, oh Mas beneran nih, kalau ada kamu nih suasana jadi enak.
obrolan jadi lurus, banyak inspirasi keluar. Ini yang mesti terjadi dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Jadi apa yang kita lakukan, hal-hal kecil-kecil yang dalam kehidupan kita lakukan. Ya, buat ibu-ibu yang ada di rumah, suaminya baru pulang kerja, dibukakan pintu, lalu disenyumin saja, itu hal kecil, tapi akan buat hati suami itu rasanya, ya, puji Tuhan. Itu hal kecil, ya, hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Lalu banyak hal, saudara sekalian. Jadi ingat, kita garam. Kita bukan masakan, tapi kita adalah garam. Garam itu nggak perlu banyak-banyak, tapi berguna. Ya, kalau kita identitas kita garam, kita tidak asin lagi. Ayat firman Tuhan berkata, kalau garam udah nggak asin lagi, nggak ada gunanya selain dibuang, diinjak-injak. Mari pertanyakan dalam setiap diri kita, keberadaan kita menerangi atau menggelapi? Ada kita suasana jadi terang atau orang jadi makin gelap? Ada kita banyak orang jadi bisa punya inspirasi lebih luas atau orang jadi buntu pikirannya kalau ada kita? Ada orang-orang, saya kadang-kadang ketemu dengan beberapa orang yang prinsipnya gini, kalau bisa bikin orang lain lebih susah, ya jangan dibikin lebih mudah begitu. Ya, mungkin saudara pernah ketemu sama orang-orang yang kayaknya kalau ketemu sama dia, kalau ngomong sama dia, apa yang tadinya mudah jadi susah. Apa yang harusnya prosedurnya gampang dilakukan, kalau ngomong sama dia kayak malah jadi sulit. Itu dulu beberapa tahun yang lalu, kalau saudara ingat, ada iklan sindiran dulu di TV TVRI mungkin ya, kalau saudara ingat. Ada TV sindiran untuk prosedur-prosedur dari beberapa instansi pemerintah yang waktu itu sulit. Kayaknya soal buat KTP kalau nggak salah waktu itu. Ya, iklan-iklan masyarakat begitulah sindiran. Jadi iklan-iklan sindiran itu tajuknya bilang begini, kalau bisa susah ngapain dibikin mudah. Jadi ceritanya orang mau bikin KTP, harusnya prosedurnya gampang saja, tapi harus muter ke sana ke sini, maju mundur, maju, besok kalau ngambil lagi, pulang berangkat lagi, ternyata hanya butuh uang, misalnya begitu. Nah, kita jangan jadi orang yang seperti itu. Kalau apa yang bisa dibikin mudah, ya kita bikin lebih mudah lagi. Ya, jadi saudara sekalian, ini yang menjadi cara kita menghidupi kodrat ilahi kita. Tugas kita menggarami, menerangi. Ada kita, suasana lebih baik. Ada kita, suasana lebih tenang, lebih damai, lebih terang. Oke, yang kedua, saudara sekalian, yang terakhir, tugasnya garam dan terang itu apa? Yang kedua tadi adalah, yang pertama garam menggarami, terang menerangi. Yang kedua, garam dan terang punya tugas begini. Garam itu harus mempertahankan agar kalau garam tidak jadi tawar. Ya, saudara, kalau yang tahu pelajaran kimia, garam itu rumus kimianya apa? NaCl. Nah, itu NaCl. Saya nggak tahu sebetulnya, tapi kan saya sudah nulis, jadi saya tahu. Kalau saya belum nulis, ya nggak mungkin saya nebak-nebak, karena saya sudah tulis, jadi kelihatannya lebih pintar dikit, padahal sudah nulis gitu. Garam itu rumusnya kimia NaCl. Katanya orang kimia nih ya, katanya orang kimia. Kalau garam jadi tawar, itu sebetulnya ada sebuah kondisi atau apa namanya ya, reaksi kimia yang terjadi adalah terputusnya ikatan Na dan Cl. Na itu apa? Natrium, Cl-nya klorida. Natrium dan klorida itu terputus ikatannya, maka garam jadi tidak asin lagi. Tapi dari ilmu kimia menyatakan bahwa kondisi terputusnya ikatan Na dan Cl itu sebetulnya secara rumus kimia tidak mungkin terjadi sebetulnya. Jadi saudara sekalian, garam itu sebetulnya secara rumus kimia harusnya tidak bisa jadi tawar secara rumus kimia. Nah, jadi kalau ada garam yang jadi tawar, itu sebuah kondisi yang pasti
tidak biasa. Ya, saudara-saudara sekalian, tawar dalam bahasa Yunani itu moraino. Ya, dalam bahasa Yunani moraino. Moraino itu bahasa Indonesianya artinya berlaku bodoh. Roma pasal 1 ayat 21 dan ayat yang 22. Coba lihat sama-sama dengan saya ayat ini. Roma pasal 1 ayat yang ke-21 dan ke-22. Demikian perkataan ayat yang ditulis dalam surat Roma. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Ayat yang kalimat selanjutnya, sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Nah, kata bodoh yang digunakan di dalam Roma pasal 1 ayat 21 dan 22 ini, itu kata yang sama yang digunakan pada saat kalimat ayat firman Tuhan mengucapkan kata tawar, yaitu moraino. Jadi artinya tawar atau moraino adalah berlaku bodoh. Nah, berlaku bodoh dalam hal seperti apa? Ayat yang ke-21 tadi memberitahu kepada kita begini. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, sekalipun mereka adalah garam yang kenal Allah, tahu identitas dirinya siapa, kalimat selanjutnya berkata, mereka tidak memuliakan Dia atau Allah sebagai Allah. Yang pertama, tindakan moraino atau yang membuat garam jadi tidak asin lagi atau menjadi tawar adalah ketika orang yang tahu identitasnya garam, ayat tadi berkata begini, mereka kenal Allah tapi tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Tahu Allah, menyembah Allah, tapi tidak menyembah Allah sebagai Allah. Lalu sebagai apa? Ya, saudara tahu, saya banyak melihat kadang-kadang saya dan saudara-saudara kadang-kadang kita memposisikan Allah kita itu bukan sebagai Allah. Kadang-kadang ada orang-orang yang bahkan kita, saya dan saudara kadang-kadang memposisikan Allah sebagai pribadi yang pokoknya dia tugasnya hanya mengabulkan keinginan kita, misalnya begitu. Pokoknya saya minta sama Tuhan, memang saya tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa jawab doa saya, tapi kalau Dia nggak jawab, kita mulai ragukan Tuhan. Ada orang-orang yang bergumul untuk sesuatu, bertahun-tahun lamanya bergumul, berdoa sama Tuhan minta sesuatu, kok nggak kunjung datang jawaban doa yang daripada Tuhan. Lalu orang mulai berpikir begini, jangan-jangan Tuhan nggak suka dengan saya, atau jangan-jangan ini bukan Tuhan, atau jangan-jangan saya berdoa kepada Tuhan yang salah. Di saat posisi orang berpikir seperti itu, sebetulnya kita sedang tidak memuliakan Allah sebagai Allah. Ya. Lalu kadang-kadang itu sebagai pengabul keinginan. Kadang-kadang saya dan saudara-saudara sekalian kadang-kadang memposisikan Tuhan juga sebagai gini. Tuhan itu kayak kolam pemancingan. Ya, kalau kayak kolam pemancingan artinya begini. Kalau saya mau mancing ikan lele, saya harus mancing pakai umpannya yang sesuai dengan disukai oleh lele. Saya nggak tahu apa yang disukai lele. Yang tahu yang jelas Pak Iwan. Kenapa saya tahu? Karena saya kenal dia. Ya, jadi saudara sekalian, kadang kita anggap Tuhan itu seperti kolam pemancingan. Kalau saya mau dapat sesuatu dari Tuhan, saya pancing dulu. Kalau Tuhan supaya baik-baik sama saya juga mau baik-baik dulu lah sama Tuhan. Kalau kira-kira saya mau diberkati sama Tuhan, saya kasih persembahan dulu. Kalau kira-kira 1.000 saya dapat 100.000, saya mau dapat 1 juta, berarti saya kasih berapa? 100.000. Ya, saudara bisa jawab. Saudara di rumah bisa jawab juga. Ya. Kadang-kadang kita posisikan Tuhan itu sebagai kolam pemancingan kita. Kalau saya mau dapat sesuatu dari Tuhan, berarti saya harus baik-baik sama Tuhan nih. Makanya orang kadang-kadang begini, ketika Tuhan nggak jawab-jawab doa kita, lalu kita mulai berpikir begini, jangan-jangan saya ini nggak baik deh sama Tuhan ya. Makanya Tuhan nggak baik sama saya. Saudara sekalian, perhatikan ini. Tuhan itu mutlak kebaikannya. Kita baik, Dia tetap baik. Kita nggak baik, Tuhan tetap baik buat kita. Dia Allah yang mutlak.
Ya, jadi jangan berpikir ketika Tuhan kok nggak jawab doa kita, lalu kita mulai berpikir jangan-jangan pancingannya kurang nih. Saya butuh uang dalam waktu 1 bulan ke depan, saya butuh uang 50 juta. Wah, kira-kira 1/10-nya berapa ya supaya dapat 10 juta? Wah, berarti saya harus pancing. Saya mau kasih persembahan 5 juta supaya dapat 50 juta. Ya, ini terlalu picik. Tapi ada loh orang-orang yang berpikir begitu. Kita anggap kalau kita nggak baik sama Tuhan, Tuhan nanti nggak baik sama saya. Jadi saudara sekalian, kadang juga ada waktu-waktu di mana kita posisikan Tuhan sebagai gini, saudara. Ya, jadi saudara sekalian, kadang kita tuh menemuin hal yang berat, kita menemuin masalah, kita menemuin problem, lalu kita coba cari solusi dulu. Kita tanya orang lain, kita tanya, bahkan saudara sekalian, saya kadang-kadang agak risih, agak keri gitu. Kadang-kadang ada orang Kristen yang suka cari solusi sama orang yang pinter katanya. Saya nggak tahu, apa karena merasa diri kurang pintar, lalu jadi cari orang pintar gitu. Kalau nggak cari orang pintar, cari orang paranormal. Padahal paranormal itu adalah artinya orang yang para itu kan tidak. Jadi tidak normal. Apa merasa diri kita normal, lalu kurang merasa tidak normal, jadi cari orang yang tidak normal. Kadang-kadang begitu kita sudah cari solusi ke sana kemari, nggak ketemu jalan keluar, nggak ketemu jawaban, lalu adalah kayaknya saya harus kembali kepada Tuhan. Kadang-kadang yang terjadi seperti itu sekalian. Nah, ini yang ayat firman Tuhan tadi katakan begini, bahwa kenal Allah, tapi tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Nah, ini sebetulnya kalau kita sedang dalam keadaan seperti itu, kita sedang berupaya menjadi garam yang tidak asin, atau kita sedang membuat diri kita menjadi tawar. Pada saat kita tidak memuliakan Allah sebagai Allah, kita sedang membuat diri kita jadi garam yang nanti tujuan akhirnya dibuang dan diinjak-injak. Jadi saudara sekalian, pahami kondisi seperti itu. Yaitu garam. Lalu selanjutnya terang. Terang itu tugas kita tuh bukan hanya untuk menerangi, tapi yang kedua menjaga supaya terangnya tetap terlihat. Ayat firman Tuhan yang tadi kita baca dalam Matius itu berkata kepada kita, menulis kepada kita bahwa terang itu harus tetap terlihat. Jangan ditutupi dengan gantang. Ya, terang itu harus diletakkan di atas kaki dia supaya terangnya terlihat. Lampu itu nggak mungkin kita taruh di pojok, kalau kita tutup pakai pasir, nggak mungkin. Tutup pakai baskom, nggak mungkin. Lampu itu taruh di tempat yang kira-kira dia bisa dilihat oleh siapapun dan dia bisa menerangi. Nah, bagaimana supaya terang kita tetap terlihat? Terang yang ada pada kita itu bukan dari diri kita. Jabatan terang yang Tuhan berikan sama kita itu datang dari Dia. Artinya bahwa biarkan Kristus yang senantiasa, yang terangnya yang sudah Dia kasih buat kita itu senantiasa terlihat di dalam diri kita. Ya, terang itu jangan ditaruh di bawah gantang, tapi taruh di atas kaki Dia. Artinya bahwa terang Kristus yang ada di dalam diri kita itu jangan membuat kita jadi menunjukkan diri kita, tapi biarkan Kristus yang selalu terlihat di dalam diri kita. Itu akan membuat terang kita senantiasa terlihat. Di dalam segala hal saudara sekalian, di dalam segala perkara, selalu ingat ini, bahwa kita ada, kita bisa, kita mampu, kita sampai dengan hari ini, semua karena Kristus. Kesadaran itu akan membawa kita menjadi diri kita, ya, jadi membuat diri kita menjadi mempertahankan terang yang ada dalam diri kita. Ya, lampu tidak bisa mempertahankan terangnya. Diri kita tidak bisa mempertahankan terang kita selain caranya adalah dengan menyadari bahwa terang yang dalam diri kita itu berasal dari Kristus. Ya, sederhananya adalah, kalau saya ulangi lagi yang tadi, kalau kita ada, kalau kita bisa, kalau kita masih ada sampai dengan hari ini, semua karena Tuhan. Ya, sampai berminggu-minggu kita boleh ibadah dengan cara seperti ini. Saudara-saudara ada di rumah, kita ada di sini, kondisinya kata orang nggak enak, tapi kita masih hidup. Ada saudara yang hari ini belum makan,
Orang yang puasa aja udah makan tadi, udah buka kan kemarin sore. Yang mau puasa aja sudah sahur tadi pagi. Keadaannya kayaknya katanya orang nggak enak, tapi ternyata kita masih dipelihara tuh sampai hari ini. Orang banyak ngeluh, aduh aku ketemu pergumulan nggak berhenti, pergumulanku nggak habis, aku dibenturin banyak masalah. Nyatanya masih hidup sampai hari ini tuh, masih bisa berdiri, masih bisa sehat, masih bisa lihat segala sesuatu. Orang yang mencapai posisi tertentu, orang yang merasa memiliki sesuatu, saya buat saudara, orang boleh bilang itu berasal dari diri sendiri. Tapi buat saya dan saudara, apapun yang kita capai, apapun yang kita terima, apapun yang kita punya, selalu harus kita bilang begini, semua dari Tuhan kok. Kalau saya punya, itu dari Tuhan. Kalau saya bisa, itu dari Tuhan. Kalau saya sampai dengan hari ini masih bisa berdiri, buat keluarga saya, buat suami saya, buat istri saya, buat anak-anak saya, buat seluruh keluarga saya, buat gereja saya, itu semua karena Tuhan. Dengan kesadaran yang seperti itu, saudara sekalian, akan membuat kita mempertahankan terang yang ada di dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk menutup firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kalau kami harus ada di dalam situasi yang seperti sekarang ini Tuhan, kami tahu semua ada di dalam kontrol-Mu ya Tuhan. Semua ada di dalam perhitungan dan pengaturan-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau dikuasai ketakutan, kami tidak mau dikuasai kekhawatiran. Tapi saat ini kami mau membangkitkan kesadaran tentang siapa diri kami, bahwa diri kami adalah garam dunia. Diri kami adalah terang dunia yang Kau tentukan untuk dalam keadaan sesulit apapun. Tugas kami adalah menggarami dunia ini, membuat dunia ini menjadi penuh dengan damai sejahtera Kristus, membuat dunia ini, membuat lingkungan kami menjadi penuh dengan sukacita yang dari Kristus. Oleh karena kami ada di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Bagaimana Kristus boleh terlihat di dalam dunia ini? Itu melalui kehidupan kami. Bagaimana Kristus boleh dikenal di tengah bangsa kami Indonesia ini Tuhan? Satu-satunya adalah melalui kehidupan kami orang-orang percaya. Dengan kami boleh menggarami, menerangi kehidupan ini Tuhan, maka Kristus yang ada di dalam diri kami akan terlihat oleh orang lain. Dan orang mempermuliakan Kristus karena terang-Mu itu hidup dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya memeteraikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini bagi setiap kami. Hamba-Mu terbatas, kami semua dibatasi oleh apapun Tuhan. Tapi kami percaya kuasa Roh Kudus tidak akan pernah dibatasi oleh apapun. Kami tahu dimanapun kami duduk pagi hari ini Tuhan, di tempat ini maupun ada di rumah, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Kami yang lemah kami dikuatkan, kami yang sakit kami disembuhkan, kami yang jatuh kami dibangkitkan, kami yang sedang dalam kesedihan kami diberi semangat dan sukacita dan kemenangan yang daripada Tuhan. Sehingga saat pagi hari ini Tuhan, kami bangkit, kami menang, kami tahu bahwa kami adalah garam dan terang-Mu ya Tuhan. Untuk kami boleh terus berdiri dan menerangi dimanapun tempat kami ditempatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memberkati kehidupan seluruh umat-Mu dalam usaha dan pekerjaan kami semua Tuhan. Keadaan yang secara manusia tidak mudah, tapi dengan penyertaan dan pertolongan dari Engkau Tuhan, kami dimampukan untuk melalui situasi ini sampai nanti situasi ini boleh kembali membaik semua, dan kami boleh melihat ada kerja kuasa Allah yang baik sekali yang Tuhan kerjakan bagi seluruh bangsa kami, bagi seluruh bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bersyukur pagi hari ini dan pada harinya Tuhan, kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kami sekalian mulai saat ini seterusnya sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Terang hidup kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari naikkan pujian bersama-sama.